Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Sudirman Santoso dengan NIM 2265060. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang array satu dimensi. Sebelum kita masuk ke video penjelasannya, kita tahu dulu apa penjelasan dari array tersebut. Di sini bahwasanya array adalah variabel sejenis yang berderet-deret yang tersimpan dalam alamat memori tertentu dan saling bersambung atau tersimpan. Di sini kita langsung saja penjelasan pertamanya. Di sini array karakter Java. Di sini seperti yang tertampil pada tampilan di layar ini, bahwasanya di sini tertulis array karakter. Di sini kurung ini sebenarnya bisa tersimpan di sini atau di depan juga tidak apa-apa, supaya tidak berpengaruh sama sekali. Di sini di sini array karakter sama dengan di karakter. Sini A B C D E ini hanya ditampilkan sebagai objeknya saja. Di sini kita tentukan bahwasanya objeknya A B C D E gitu. Terus di sini kita menggunakan perulangan for, yaitu integer A sama dengan 0, A lebih kecil 5, A plus plus. Jadi di sini dia dimulai bahwasanya indeks 0 itu dimulai dari A. Jadi indeks 0 itu dia 0 ini sama dengan A, jadi dimulai dari A sampai 5. Jadi tidak boleh bukan sampai 5. Tidak boleh sama dengan 5. Jadi di sini kalau misalnya 5 berarti sini harus berhenti di 4. Seperti sini kan, di sini dimulai di hasilannya ini kan, di sini dimulai dari A ini sama dengan 0. Jadi sini dimulai dari A B C D E sini sampai 5 tuh. Jadi sini mulai dari A. Karena di sini indeks ini jadi indeks ini jadi 5, jadi sini di sini ditampilkan bahwasanya cuma sampai saja, karena kan di sini mulai dari 0 tuh, jadi 0 1 2 3 4, jadi tidak boleh sama 5 atau lebih dari 5. Di sini untuk penjelasan penjelasan array karakternya. Terus kita lanjut lagi ke array numerik. Kita run lagi dulu. Sebenarnya dengan program yang pertama tadi itu, array numerik ini tidak jauh berbeda. Maksudnya sini cuma kita mengganti saja yang tadinya array karakter kita gunakan variabel kita menggunakan karakter, di sini kita menggunakan jadi integer. Di sini integer. Tadi kan saya bilang tadi bahwasanya kurungnya ini sebenarnya bisa mau simpan di sini atau di depan ini tidak apa-apa, tidak berpengaruh juga. Sini saya kasih masuk integer, array integer sama dengan integer 1 2 3 4 5. Sini for. Kita menggunakan juga perulangan for. Sini dia integer i sama dengan 0, ini indeksnya 0, dari i lebih kecil dari 5. Jadi sini tidak boleh lebih atau sama dengan 5, tidak boleh. Jadi harus di bawahnya 5. Kalau misalnya sama dengan, misalnya ada yang sama-sama 5, jadi dia tidak akan bisa tidak boleh dia lebih dari 5, pokoknya harus di bawah 5. Sini sistem outprint array integer i tambah. Di sini kenapa di sini kita tanda titik 2 baru spasi sini, supaya tampilannya agak lebih teratur. Kita bisa dilihat gambar samping ini bahwasanya ini hasilannya. Seperti saya bilang tadi, di sini dia dimulai dari indeksnya 0. Jadi mulai dari angka 1 2 3 4 5. Jadi sini tidak ini maksudnya dihitung dia dari 0. Jadi bukan dihitung satu ini. Jadi yang satu ini jadi 0, 2 ini jadi 1, dihitung sampai 5. Jadi cuma ada 4 sini. Yang mulai dari 0 aja sini. Hanya 4. Itu penjelasannya array numeriknya. Terus integer array. Kita run dulu. Di sini untuk input array integer ini dia seperti begini tampilan programnya. Di sini bahwasanya sama seperti tadi. Di sini kita tentu sini bahwa integer nilai kurung sama dengan ini integer 5. Di sini kenapa sini saya tulis 5, berarti sini
kita hanya boleh menginputkan nilai, ya kita menginputkan nilai integer, ya kita hanya bisa menginputkan nilai cuma sampai 5 saja. Jadi lewat dari 5 so tidak bisa. Nah gitu, jadi nilai sini harus kita input 5. Pas di run sini kasih 5 ke sini. Nah, sistem out print input array integer 1 tambah 1 sini. Titik 2 nilai i input next. Nah sini. Kenapa di sini ditulis input dot next integer? Karena sini kita menggunakan angka. Jadi perbedaannya antara ini kita cuma kalau di nanti sebentar di input string itu kita menggunakan next line. Nah sini kita menggunakan next integer. Bahwasanya kalau kita sini menggunakan angka. Nah, seperti ini kita coba kita tes di run ini. Isi barang suatu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sini kita hanya bisa menginput sampai 5 kali saja. 1, 2, 3. Nah, seperti hasilnya. Maka ditampilkan pada saat kita run begini tampilannya. Kita input dulu kita input dulu angka-angkanya di sini, baru angkanya akan muncul sebanyak 5 kali seperti kita inputkan tadi di sini. Lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah ini. Tadi kan saya sudah bilang bahwasanya pada input integer ini kita menggunakan input next integer. Sedangkan di sini kita menggunakan input dot next line. Kenapa kita menggunakan input dot next line? Sabar, kita run dulu. Kenapa di sini kita menggunakan input next line? Karena bahwasanya kita sini akan input menggunakan huruf. Jadi bukan lagi angka sini kita input ini. Kita menggunakan nama. Nah, sini kita input nama 1 ya di sini. Sama seperti yang tadi itu bahwasanya sini integer string 5. Sini kita bisa isi sampai 5 kali. Kalau misalnya kita mau isi juga lebih, sebenarnya bisa saja, tinggal kita ganti saja sini ya. Bisa ketemu isi 7 ganti sini. Di sini kita ganti terus di mana lagi nih? Wait. Nah, sekarang dari sini pertama terus yang kedua ya di sini pada sebelum tadi bisa kita ubah deh, yang tadinya awalnya kita bisa input sampai 5 kita bisa input aja jadi 7, bahkan kalau kita mau input selebihnya juga bisa. Nanti tinggal kita ganti saja, pada saya yang string di sini kita ganti jadi angkanya, terserah kita mau input sampai berapa sih sebenarnya, tapi karena tadi patokan di sini coba sampai 5 ya begitulah, jadi sini saya cuma ganti saja dari 7. Ini juga berlaku pada input integer array juga, ini berlaku dia, tapi yang kita ganti lagi proses kita ganti sini nilainya. Nah gitu ini hasilnya. Kita kembalikan dulu biar tidak kembalikan dulu. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan yang saya buat tentang array ini. Jika banyak salah-salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan karena saya juga sedang belajar. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.